Lu SMP udah kenal orang tuanya? Udah. Lah udah serius dong berarti? Enggak kayak gitu juga. Lu mau suka sama cewek, lu mau penampilan lu kayak gimana ya kan? Daripada lu pendam, ya kan kayak gua kan sampai sekarang, enggak sampai sekarang sih dulu kan suka sama cewek, lu bilang mau lu ditolak, mau enggak, lu bilang. Daripada cuman ngeliatin doang dia di luar gitu kan, ketemu dia, lu cuma mendem doang gak enak gitu rasanya. Damn. Yeah. Ya, selamat sore buat para pendengar podcast. Apalagi di sini podcast gua ini membahas mengenai percintaan ya. Podcast gua ini berjudul pendidikan. Itu pernah di hati namun disia-siakan. Asik, boleh Bang. Hari ini gue ditemani sama bestie gue yang senasib sama gue juga. Kenalin, Arsa. Halo semuanya, gue Arsa. Gue di sini sebagai narasumber dari podcast apa tadi namanya? Pendidikan. Apa tadi? Pendidikan. Pernah di hati namun disia-siakan. Asik, boleh banget tuh bahasanya tuh. Dapat dari mana, Bro? Dapat dari lu. Oh, dari gua juga. Gimana? Apa yang mau ditanya? Gue pengen apa ya? Pengen bahas soal first love sih kan. First love. Soalnya kan pasti dong kita pernah kan alami kayak first love percintaan gitu kan. Gak mungkin lah gak dapet first love kan. Iya. Pasti pernah menjalani. Iya, gitu pernah kan. menjalani, cuma kalau untuk pertama kali pembukaannya, lu tanya dulu itu Iya. bridging yang bagus tuh gimana? Lu gimana Anjing. sih? Enggak apa-apa, ntar tinggal gua kan. Gimana sih, kan udah gua ajarin bridging dulu, jangan langsung ke intinya yang mau dibahas. Iya, Lu harus ini dulu ya, bridging dulu, dulu ya. bahas-bahas dulu lah. Kenapa gak dikat aja lu mendingan anjing. Enggak apa-apa. Ntar buat bercandaan kayak yang di Bridging dulu ya. iya, bridging dulu lah, lu gimana sih? Ya siapa tahu kan gitu kan. Ya kesibukan lu apaan sekarang? Kesibukan gua ya untuk saat ini gua alhamdulillah masih bekerja lah di iya, kalau sebelum bahas percintaan gua izin Iya boleh. sambil nyebat ya. Ya nyebat aja. Ini perbedaan gue sama dia. Dia nyebat gue kagak emang gitu. Lu dah. Gimana apa yang mau dibahas? Gue pengen bahas percintaan masa sekolah sih, kayak SMP, SMA gitu kan. Ya, pasti dong pernah dong kayak lu ngalamin kayak first love tuh kayak gimana. Nggak cuma lu doang sih, gue juga pernah kan. Temen-temen kita di sini juga pasti pernah Pasti first pernah. love gitu kan. Gimana? Tapi di sini kan first love kan ada yang kita bisa dapetin kayak kita pacarin, ada juga yang enggak, contoh kayak gue Iya. nggak dapet first love. Nah kalau lu sendiri kayak gimana itu? Kalau gua gini, gua pacaran dulu baru gua dapat first love. Ya, Jadi gimana gini, tuh, gimana? maksud gua pertama kali pacaran tuh SMP kan ya. SMP gua Sorry, SMP lu di mana itu? Di dalam gue SMP gue di Balikpapan di Kalimantan Timur. Kalimantan. Gue baru kelas 1 SMP tuh gue udah ngerasain yang namanya pacaran kan. Pacarannya sama teman sekelas lah, biasa lah, nggak kenal sama anak-anak kelas lain kan. Nah SMP kelas 1 gue pacarin, satu kelas tuh udah 3 orang gue pacarin. 3 orang gue pacarin ganti-ganti, maksudnya Oh, kirain bersama-sama. enggak sama-sama. Gue bukan tipe orang yang kayak gitu, jangan samaan, enggak lah. Gue tiga kali pacaran kan. Gue belum ngerasain tuh yang namanya benar-benar cinta banget tuh, enggak. Nah 3 kali pacaran, gue baru kelas 2 di SMP itu gue baru ngerasain yang namanya first love. Jadi lu pas kelas 1 itu lu pacaran nggak ada rasa gitu? Nggak ada rasa, lu emang benar-benar buat ini doang, apa sih, kayak ya elah, masa lu doang yang punya pacar, gua enggak, gua juga ikut bisa. temen gitu kan? Iya, bisa dibilang gitulah. Masa teman-teman gua pacaran, masa gua enggak, ya kayak gitu. Gue pernah gitu juga. Gua pacaran tuh masih zaman-zamannya kita pakai HP BBM. Iya. Nah, BBM tuh gua waktu itu masih pakai BBM yang seri apa ya, Bold apa Curve gitu, belakangnya tuh ada tulisannya, gue lupa. Kalau sama deh, gue juga punya itu. Iya kan, yang itu tuh. Terus kalau misal lu screenshot ada ada samping kiri bawahnya atau kanan bawah tuh ada tulisan muncet. Muncet kan, yang ada emblem gigi itu loh, kotak gigi gitu. Nah itu tuh kalau misalnya lu screenshot kan. Nah tapi gue waktu pertama kali pacaran sama yang waktu SMP tuh gue nggak chattingan, nggak lewat BBM, gue malah chattingan lu lewat Facebook Messenger. Facebook malah. Beda lu sama gua. Iya kan, lewat Facebook kan. Nah, lagu yang pertama kali gua denger pada saat pacaran dan gua puter itu lagu itu. Iya. Apa namanya? Jatuh kan.
itu yang apa namanya yang buat gua sama dia tuh ibaratnya kayak orang pacaran beneran, lagunya itu menurut gua kan. Nah, akhirnya singkat cerita jalanin berapa bulan, cuma gua pacaran pertama kali tuh cuma sebulan atau 2 bulan gitu. Gua lupa. Maklum sih namanya masih SMP kan, masih SMP. Iya, masih kan. cinta-cinta monyet kan. Nah, terus apa namanya? Gua putus. Akhirnya gue deketin yang lain kan, teman satu sekolah juga. Nah, kebetulan ada anak yang lumayan cakep sih menurut gue ya. Apa siapa namanya? Inisial aja. Inisial juga kan, yang pertama itu inisialnya S, yang kedua gue inisialnya N. Nah, inisial N itu gue nggak tahu kan apa latar belakang seperti apa. Jangan Nadia lagi bukan? Bukan Nadia, bukan. Sedikit lebih mirip tapi bukan Nadia namanya. Nada. Bukan Nadia saya tuh. Bukan. Itu kalau lu kali namanya Nada. Oh, bukan lu. Abang gua kemarin. Oh, abang. Nah, itu akhirnya gua apa namanya? Gua nggak tahu tuh latar belakangnya dia kayak gimana. Akhirnya gua coba deketin, akhirnya dapet dah tuh. Nah, pas banget nggak lama gua jadian sama dia ulang tahun. Ulang tahun terus anak-anak kelas gua tuh diundang gitu kan buat makan di salah satu restoran di mall Balikpapan lah. Gue datang tuh, gue dulu masih culun banget fotonya. Kalau lu mau lihat, gue kasih lihat, ntar gue tayangin di sini. Apa namanya? Gue dan teman-teman kelas gue diajak makan gitu kan, sama ada keluarga juga kan. Apa namanya? Gue dikenalin lah. Dia ngenalin gue as boyfriendnya lah. Kenalin gitu kan. Ya masih SMP, mana kenal apa yang namanya kayak gitu ya, biasa aja mungkin ya, nggak ada rasa buat kayak luluh buat gitu. Gue udah dikenalin sama orang tuanya, gue nggak ada rasa seperti itu gitu, namanya masih SMP. Tapi lu nembak cewek lu SMP tuh kayak gimana emang? Lu ngomong apa lewat chat itu? SMP gue nggak berani ngomong langsung. Lewat chat berarti? Lewat chat gue nggak berani gue ngomong langsung. Gue tipe orang yang waktu SMP ya, gue kalau menyatakan rasa sayang atau cinta tuh nggak lewat chat, nggak lewat secara langsung, gue lewat chat. Gue bukan gentleman waktu SMP. Beda lah kalau udah sekarang kan, udah apa namanya, udah makin bertambahnya usia, masa yang ngungkapin kayak gitu aja nggak berani. Lewat chat gue dulu SMP. Pakai emot lagi, jangan bilang lu. Gue lupa tuh pakai emot apa enggak. Pakai emot sih kamu. Harusnya sih pakai emot ya. Iya kayaknya iya deh. Tapi gue waktu SMP tuh kalau chat apa kan biasanya kalau ada display name ya, gue nggak pernah rubah nama dia yang kayak dikasih bunga atau love gitu, nggak pernah, cuma paling nulis status aja, inisial status kalau di BBM tuh. Nah, balik lagi kemarin yang gue diundang makan sama keluarganya sama teman-teman gue. Nah, gue di situ apa ya, bisa dibilang gue nggak tahu kan latar belakang kayak gimana, ternyata bisa dibilang dari keluarga yang berada lah. Itu kayak sama kayak gue juga. Nah, dari salah satu gue juga insecure. Gue SMP nggak pernah, belum kenal namanya insecure kan. Jadi gue jalanin dulu kan. Nah, singkat cerita, setelah gue pikir-pikir sekarang ya, anjir gue dulu bisa aja ya apa namanya, gue deketin orang yang latar belakangnya di atas lebih gua, ekonomi di atas lebih tinggi dari gua. Ibaratnya gua dulu masih masih pakai mobil Avanza lah, dia udah pakai mobil Fortuner, coy. Gila nggak tuh? Udah kebanding banget. Udah kebanding banget kan kalau dipikir sekarang kan. Gua langsung insecure tuh kalau misalnya apa namanya di masa sekarang gua pacaran. Mikir pasti insecure kan. Kalau gua udah masa insecure sih kayak gitu. SMP gua dulu belum ada rasa insecure, pokoknya hajar aja udah, yang penting gue pacaran lah, punya pacar gitu kan. Gue dewasa duluan dong. Terus berjalannya waktu, kalau nggak salah dia tuh pernah berantem juga sama anak kelas gue cewek. Berantemnya bukan pukul-pukulan, bukan kayak bacot-bacotan lah, bacot-bacotan doang, kayak misal gue pacaran sama dia nih, cuma ada salah satu teman kelas gue itu entah punya rasa sama gue apa gimana, nggak tahu ya, gue kan nggak pernah nanya-nanya dia juga. Nah, dia tuh kayak berantem sama mantan gue SMP itu yang kedua itu, kayak seolah-olah yang berantem yang musik mantan gue SMP itu seolah-olah dia merasa memiliki gue, padahal gue sama dia tuh emang nggak pernah negor atau nggak pernah ngomong-ngomong secara langsung gitu, ngobrol-ngobrol secara langsung tuh nggak pernah, cuma dia merasa kayak memiliki gue gitu kan, kayak ngapain sih berantem gitu kan. Akhirnya gue di situ
karena si mantan SMP gue ini risih juga mungkin digituin ya, akhirnya gue mutus aja sama dia hubungannya. Nah terus singkat cerita Mutusin juga lu lewat chat juga lagi. gue dibilang gue kenalan aja lewat chat, mutus pasti lewat chat lah, nggak mungkin langsung. Anda gentle sekali dulu ya. Dulu gentle sekali kan, Anda ya. apalagi sekarang kan. Nah terus setelah beberapa bulan gitu kan, semester 2 tuh, kelas 1 semester 2 gue mulai masa gue nggak punya cewek sih, ya kan? Masa gue kalah sama teman-teman gue gitu kan. Ya udah akhirnya gue mutus lagi tuh buat pacaran lagi sama teman sekelas juga. Sekelas lagi. Cinlok ya. Iya bisa dibilang cinlok lah. Pasti sih, kalau SMP masih wajar sih. Ada inisialnya I tuh. Cuma emang sama dia tuh apa ya, bisa dibilang bukan I itu kan? Bukan. Beda ya? Beda. I juga inisialnya I juga kan. Terus gua pacaran cuma berapa bulan sama dia? 2 atau 3 bulan tuh. Itu gara-garanya ini kayak ada satu mata pelajaran yang emang benar-benar gua interest, dan gua sama dia tuh sebenarnya saingan gitu loh. Secara mata pelajaran mata pelajaran yang benar-benar siapa yang paling bagus nilainya kan. Akhirnya ini cewek pintar juga kan menurut gua. Gue deketin akhirnya dapet tuh. Akhirnya di situ malah pada saat pacaran gue malah nggak merasa kayak saingan berdua, malah kayak apa yang gue nggak bisa gue bantu, apa yang gue nggak bisa dia bantu gitu, kayak ibaratnya udah saling support lah dari SMP. Udah saling support gitu, kayak nggak ada rasa gue nggak boleh kalah dari dia gitu, nggak ada rasa kayak itu, malah kayak sama-sama belajar bareng untuk hasil yang baik gitu loh. Biar maksimal. Akhirnya gue cuma berapa bulan gitu ya sama dia. Terus kelas 2 tuh gue pernah dapet kontak BBM dari siapa gitu, gue lupa kan. Nah dia tuh statusnya pengen jalan cuma pengen jalan nih, nggak tahu sama siapa, kalau nggak salah gitu deh status BBM-nya waktu itu. Kita mau jalan pokoknya intinya dia mau jalan sama siapa. Nah, gue kan ibaratnya kalau ada orang nulis kayak gitu gue nggak mau stalking dia, dia udah punya pacar apa belum, kok tiba-tiba dia nulis status kayak gini kan. Kebetulan teman satu SMP cuma beda kelas, dia anak kelas unggulan. Iya, kelas kayak gua tuh dulu. Dia kan kelas unggulan di SMP gue tuh ada 2 kelas, 83 sama 88, gue di 86. Sebutnya RSBI bukan sih? Apa tuh? RSBI. Bukan, sekolah biasa SMP gua. Enggak ada LSB-nya. Maksudnya kayak kalau gua dulu ya, itu ada reguler sama RSBI. Enggak, ini emang setara, cuma emang kelas unggulan cuma 2, 83 sama 88. Cara belajarnya sama, cuma mungkin sama cara belajarnya sama, cuma bedanya kalau 83 sama 88 tuh emang benar-benar orang yang pintar, yang ikut olimpiade dan segala macam gitu loh. Kalau gua dari nilai KKM pas tes sekolah gitu gua. Sebenarnya nilai gua waktu SMP tuh nggak beda jauh sama kelas unggulan sih, cuma emang mungkin ya dia yang terbaik lah menurut versi sekolah gitu mungkin. Nah balik lagi nih soal pacaran. Jadi dari tadi bahasnya pacaran, temanya kan pacaran nih, first love kan. Nah baru kelas 8, kelas 2 SMP tuh gue baru dapet tuh first love gue, karena dia nulis status kayak gitu kan, pengen jalan nih tapi nggak tahu sama siapa, pokoknya intinya kayak gitu. Terus akhirnya gue coba kan, gue kan dulu belum tahu tuh namanya stalking kayak gimana kan. Gue dulu aja. Makanya gue bukan tipe orang yang stalking dulu ya, siapa tahu dia punya pacar. Gue di situ gue salahnya, gue nggak stalking dia dulu, dia pacaran sama siapa, lagi deket sama siapa, gue nggak tahu gitu loh. Kan kalau cari informasi kayak gitu dulu mah cuma Facebook kan, belum ada Instagram kan. Iya sih. Kalau untuk cari tahu stalking gitu. Cuman kan biasanya kan sekali di Facebook, semua di Facebook, itunya di status dia. Kegiatan tuh apa? Nah, cuma gue salahnya itu, gue nggak ngecek dulu. Akhirnya gue langsung chat aja tuh. Ya udah jalan sama, kan dulu pakai masih aku kamu ya, di jalan sama aku aja. Terus kata dia boleh, ayo mau jalan kemana emangnya? Terus gue bilang
Yaudah kamu maunya kemana, nonton mau nggak, gue tawarin gitu. Bentar. Lu masih bocil ngajakin nonton? Ngajakin nonton dulu, udah ada X1 coy, di Balikpapan tuh udah ada XX1 studio. Ada nggak, cuma lu gila juga. Studio paling Naik motor itu? Naik motor Jupiter MX gue warna merah. Sama. Itu kan. Lu motor sama gue sama anjir ya. Iya ya, kita sama ya motornya. Sama. Jupiter MX kamu lu? Iya, merah juga. Cuma beda di. Oh iya, cuma kan gue tahunya lu pakai Jupiter MX setelah gue tinggal di sini. Gue kan belum tahu kan. Nah, akhirnya gue ajak jalan, gue bilang kayak gini ke dia kan di BBM. Kamu besok pakai baju apa? Kopelan mau nggak? Gue gituin tim, sumpah. Setelah gitu. Kopelan nggak? Gue akhirnya apa namanya? Oh, gue pertamanya ini apa namanya? Nanya-nanya kan kayak, lu suka klub bola nggak? Iya, minum aja silakan. Lu suka klub bola nggak? Kata gue gitu kan. Suka katanya. Klub bolanya yang lu punya jersey-nya apa? Kata dia, aku punyanya jersey warna putih Real Madrid. Oh sama dong, sama kayak aku juga punya Real Madrid. Ya udah besok pakai kopelan yuk gitu kan pas jalan. Jadi lu nonton pakai jersey? Pakai jersey bola. Lu mau olahraga apa mau nonton? Makanya gue kalau inget-inget sekarang, lucu juga dulu waktu SMP gue ya pakai baju kopel. Lucu sih, malu-malu kayaknya. Iya malu sih kalau udah umur segini udah pasti malu. Kalau gue inget-inget ya, anjir gue dulu malu banget ya. Apa namanya pakai. Tapi nggak pakai training kan? Gue pakai celana jeans, pakai sepatu yang formal, bukan formal sih. Lu pakai sepatu training, sketch lah. Gue bilang lu mau olahraga apa? Enggak mungkin pakai training lah. Gue punya celana jeans, bajunya doang jersey Real Madrid. Waktu zamannya Ronaldo masih di Real Madrid tuh yang sponsornya masih. Iya, 2012. Pas Real Madrid juga dulu gue. Oh, Madrid sama MU. Oh, cuma dulu MU udah enggak ada. Harus gue sama MU. MU. Jadi akhirnya gua ajak jalan dia. Akhirnya nggak lama gua jalan, 2 hari apa 3 hari setelahnya gitu gua tembak kan. Gua tembak, dia terima. Gua nggak tahu tuh posisinya lewat chat juga. Cuma gua nggak tahu tuh posisinya dia dulu tuh pas jalan sama gua masih pacaran sama teman gua atau enggak. Siapa tuh? Adalah inisial ceweknya apa cowoknya. Cowoknya. Nah, ceweknya tuh si inisialnya. Iya. Nah, terus akhirnya gua pacaran sama dia, teman gue ini kayak apa ya, kayak nggak suka gitu kan, kayak mungkin dia masih ada status sama si ini, cuma ini kayak udah lepas tangan gitu loh, udah lepas apa sih namanya, udah merasa nggak ada hubungan gitu loh. Akhirnya pas gua ketemu di kantin kalau nggak salah deh, gua dikatain kan gitu kan, cuma nggak sampai pukul-pukulan, cuma kayak gitu doang. Gue cuma gitu doang. Tapi di situ nggak tahu bener-bener dia. Gue bener-bener nggak tahu kalau dia misalnya udah masih pacaran atau udah putus. Gue tuh nggak tahu sama sekali kan. Emang gue tuh dulu zaman SMP tuh nggak pinter stalking gitu loh. Terus akhirnya pas si teman gue ini ngatain gue baru lihat tuh, baru gue cek. Oh ternyata lu mantannya ini. Udah punya bibit loh. Udah punya bibit ternyata. Nikung ya. Iya, gue. Iya gitu. Iya. Gue waktu SMP bukan nikung sih jatuhnya. Gue kan nggak tahu. Emang bener-bener gue nggak chat dulu sosial media Facebooknya. Cuma kan lu bisa bikin orang putus. Berarti lu udah bibit nih dari SMP. Masalahnya gue nggak tahu dia udah putus apa belum. Kalau udah putus nggak, kalau belum putus dia nggak mungkin nulis status kayak gitu dong, pengen jalan sama siapa. Ya mungkin lagi renggang kali. Mungkin iya ya kali. Bisa SMP lagi udah ada kayak bahasanya gitu. Renggang sih kalau sekarang. Nah akhirnya gue jalanin hubungan sama dia tuh cuma sebulan pacaran sama dia. Nah sebulan pacaran sama dia, pokoknya itu first love lu sebulan doang? First love gue cuma sebulan, dia juga yang mutusin. Terus yang nggak punya rasa gimana? Berapa lama itu? Yang nggak punya rasa yang menjalani sama pacar lu, pacaran teman sekelas juga kan? Oh yang sama teman sekelas ya udah putus aja gitu. Itu berapa lama itu? Berapa lama ya? Pokoknya sebulan juga. Cuma gue feelnya nggak dapet gitu loh. Jadi feelnya nggak dapet. Feelnya nggak dapet. Siapa yang mutusin? Gue. Nah kalau yang pas SMP yang kedua ini, yang gue ajak jalan ini, itu dia mutusin. Itu gue lo galau ya. Itu first love gue sekaligus first galau gue. Itu benar-benar yang namanya nangis. Bukan nangis sih, gue nggak pernah nangis, kayak nyesek di sini gitu loh, kayak
kenapa harus putus gitu loh. First love gua gitu loh, yang benar-benar gua yang gua cintai, gua sayangi waktu itu, kok bisa putus gitu loh. Lu emang first love lu gimana sih? First love gue SD first love gue, gila. Anjir masih bocil banget dong lu. SD, asli SD. Gimana ceritanya? Kan gue namanya apa ya, bisa dibilang cewek tercakep lah gitu kan di angkatan Cewek gue tercakep, gitu kan. Iya terus. Pintar juga kan, cuman bedanya SMP gue beda sekolah sama dia. Terus Pas beda sekolah pun tapi gue deket sama orang tua dia walaupun beda sekolah. lu SMP udah kenal orang tuanya? Udah. Lah udah serius dong berarti? Enggak juga. Cuma gue kenal mau bokapnya kenal gitu kan. Kenal gitu udah deket. Sampai gue SMA akhir satu sekolah gue sama dia. Kan gue pindahan tuh, ya kan sekolah. Pindahan itu baru 2 minggu. Gue ajak dia berangkat bareng pulang bareng gitu kan. Cuman karena gue mau dipindahan, terkesan kan kayak songong banget tuh sama guru agama gue. Gimana? Ya kan, diceramahin gue. Diceramahin. Lah anak SMP namanya cinta ya, masa diceramahin sih? SMA gue diceramahin. Karena gue waktu itu bahas tentang zina. Gue masih ingat banget kata-kata guru gue itu. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Kamu ini baru pindahan, kamu udah 2 minggu udah bonceng cewek. Itu gue nggak jadi deketin first love gue. Karena gue udah deket begitu, udah deket. Cuman gue udah nggak jadi deh gitu. Jadi gue nggak dapet first love gue. Cuma gara-gara first love lu nggak dapet karena terkait sama agama itu tadi. Iya. Wala taqrabu zina. Gue diceramain, kasihan orang tua kamu di neraka, tadinya gimana udah gue udah lepas tangan dah, mending gue nggak usah gitu. Makasih ya ibu, makasih banget gitu. Saya nggak dapet bu, berkat ibu, mantep. Kan bahas first love tadi kan, first love kelas 2. Lu SMA pindah ke Bekasi kan? SMA gue pindah ke Bekasi. Ya kan. Pasti dong pernah pacaran gitu kan? Pernah pacaran. Kayak gimana tuh pacarannya? Duh, ini kalau gue sebutin panjang banget sih, tapi gue coba untuk mempersingkat sih dari versi gue ya. Gue SMA tuh baru pindah ke sini tahun 2014 gue pindah ke sini. Gue pas masuk sekolah tuh gue masih ke bawah suasana waktu SMP kan. Di tuh ngomongnya pakai aku kamu masih kan. Nah, di sini udah pakai gue lu. Jadi gue di sini untuk mencoba untuk adaptasi kan, udah gaya bahasanya udah beda kan. Gue coba adaptasi. Gue waktu itu sempat keceplosan kan pakai aku kamu. Gue diketawain coy sama ada teman kelas gue lah, diketawain gitu kan. Nah, singkat cerita gue interest lah sama satu cewek di satu kelas gue itu kan. Ada namanya, nggak usah disebut lah, misalnya. Keberapa itu? Gue lupa tuh. Kalau dihitung-hitung dari SMP udah banyak banget dah. Gak pernah apa lu SMA kayak rebutan cewek gitu, gak pernah kan? SMA rebutan. Biasanya kalau sekolah itu kan, apalagi lu kan cowok semua tuh satu kelas kan, dari kelas 11 ke 12. Masa nggak ada sih yang kayak rebutan cewek gitu? Rebutan cewek nggak ada, karena menurut gua ngapain sih cewek, kan banyak ya di sekolah gua kan. Cewek banyak, ngapain lu sih? Lu cuma ngerebutin satu doang gitu. Masih satu sekolah, masih bahkan kalau misalnya masih ada kemungkinan satu kelas, ngapain rebutan sih? Tapi kalau misalnya, jadi kan lu bilang lu nggak pernah, tapi kalau sewaktu-waktu ya kan, misalnya lu ada di posisi kayak gitu, ya kan, lu bakal kayak gimana? Apakah lu bakal perjuangin tuh cewek? Apa lu pilih persahabatan lu biar nggak rusak? Gue simpel sih, ceweknya mau sama siapa? Pilih lah. Begitu. Lah, nemenin cowok juga butuh kepastian sih. Nah, misalnya dia milih lu, bukan teman lu kan, terus hubungan lu. Hubungan sama teman. Ya kalau lu sebagai teman gua, cowok yang dewasa, lu nggak bakal merusak pertemanan lu cuma karena hal percintaan aja. Kalau misalnya itu dewasa ya, harusnya orangnya itu dewasa. Dan alhamdulillah gue nggak pernah sih berantem sama anak-anak SMA, nggak pernah sih. Karena cinta itu nggak pernah. Oh, cinta nggak pernah. Nggak pernah berantem karena hal cinta ya. Ya elah. Cewek banyak. Ngapain gitu? Kalau lu kenapa bisa berantem sama teman SMA? Nggak berantem sih, saingan gitu. Oh, saingan gimana? Bukan gue cuma gue doang sih, banyak gitu. Yang gue tuh kita ada 4. Cuma bedanya dia tuh menang karena satu arah. Menang karena satu arah pas
pulang. Dia bisa daerah dia kan di sebelah timur, mau gue di barat. Gak bisa gue deketin kayak jemput dia gitu. Soalnya gimana ya, alasannya alibi, rumah gue kan jauh kan, beda arah juga nggak bisa. Kalau dia kan bisa. Bisa. Oh, berarti dia lebih dipilih gitu ya? Oh iya, karena satu arah. Sama memang lebih berduit juga sih gitu ya. Sekarang gue balik tanya nih, lu kan maksudnya, gue balik tanya boleh? Iya boleh dong. Lu pertama kali pegangan tangan gimana? Di masa kapan? Pegangan tangan dan rasanya gimana? Pegangan tangan sama siapa nih? Sama pacar apa gimana? Pacar? Ya sama cewek, entah pacar, entah temen cewek. Ya SD lah kalau gitu mah. Gimana sih? Maksud gue yang ada rasa, yang ada rasa. Ada rasa SMP. Pegangan Tangan. gimana feelnya tuh? Nggak dingin anjing ya, abis dingin. Itu ada bapaknya masalahnya itu. Ada bapaknya. Lu pegangan tangan sama bapaknya gimana ceritanya? Ceritanya gimana SMP? Enggak, itu nggak pegangan tangan doang sih, kayak salaman aja, salaman. Pegangan tangan sama salaman beda bro. Beda ya? Beda lah, pegangan tangan tuh genggam, digenggam. Nah, kalau salaman kan berarti SMP berarti itu pas SMP. Cuma beda orang berarti kalau gitu. Gimana tuh rasanya bro? Enak aja anjir. Apa ya, gue pas lagi jam PM sih, gue nggak betul gue beliin apa. PM tuh apa? Yang jam-jam Materi. Oh, pendalaman materi. UN. Jadi pas PM kan gue Sabtu kan tetap masuk tuh. Pas lagi sepi juga tuh kan, lagi libur juga sih sebenarnya kan, cuma masuk yang kelas 3 doang kan. Iya. Pas 3 SMP sama SMA SMK pada PM tuh. Suatu momen lapar tuh dia kan. Lapar tuh. Pas lapar gue ajak, langsung pegangan tangan tuh. Itu pertama kali gue pegangan tangan, maksudnya kayak benar-benar gitu kan, bukan kayak jabat tangan gitu kan. Sama cewek yang gue suka kayak gitu. Suka ya, bukan cinta ya. Kalau cinta itu tetap sama yang itu. First of gue tuh masih. Karena gue tipenya jarang cinta sama cewek. Cuma kan jarang lah gitu baper, cuman sekedar suka aja gitu. Karena wah dicakep. Iya. Kayak gitu. Cuman gue seneng aja. Walaupun cuma beliin apa waktu itu bilor anjir. Bilor. Bilor gue beli 10 biji. Karena itu tadi biji itu sama beli minuman apa gitu lupa. Kan yang luar dia. Bilor 10 biji coy. Marah-marah juga sih sama temennya cewek juga ya. Dibagi-bagi. Kan, iya. Ya mungkin kan namanya juga gimana ya. Gue kan udah kata kayak gue bilang motor gue cuma Mio. Kan duit gak punya. Gua kan modal nekat aja udah. Modal nekat aja udah gitu kan. Beda kalau masa kuliah kan. Iya. Gue beda lagi tuh gue. Udah jauh-jauh. Kalau ya di pembahasan selanjutnya itu kita bahas kan. Lebih parah sih gitu. Kayak cuma kalau SMA gue cuma cewek gue waktu itu apa ya, biasa aja sih gue. Iya karena lu SMA juga emang benar-benar belum kenal namanya cinta. Nama juga cuman nolak, bocah nolak kan lu SMA. Yang nembaknya cuma gitu doang gue bilang. Yang dia apa? Yang nembak cuma 5 menit kan nyampe gue. Lama ini udah pung aja cewek gue. Sendiri yang genggam tangan. Kan? Ya kalau genggaman tangan lu gemeter gak? Gemeter gak? Gua pertama kali genggam tangan cewek ya, maksudnya sama cewek yang gua pacarin gitu. Tinggi tinggi gak lu? Kayak gua kadang-kadang. Gua gini, gua waktu itu kan emang momennya pada saat gua nonton bioskop yang gua ceritain tadi, yang nonton iya pakai baju Madrid, nonton Raditya Dika tuh, filmnya Raditya Dika. Gua di bioskop tuh, gua selama gua nonton bioskop pacaran, gua nggak pernah nonton di pojok. Gue pasti di tengah, di atas. Gue juga selalu paling mentok tuh di sini di pojok. Makanya soalnya kalau apa ya, kesannya tuh pasti kalau orang pacaran gitu kan berdua, pokoknya cowok cewek berdua di pojok udah pasti pikirannya pas yang negatif lah. Negatif ya. Makanya bagi di setahu gue nggak ada CCTV kan kalau di bioskop tuh. Tergantung bioskopnya sih kan. Ada bangsa. Dari dulu. Dan dulu ada. Pakai infrared, cok. Oh iya benar, pakai infrared dia benar. Dia di pojokan begituan ya. Iya, lu kalau pakai yang rekam pakai 3GP mana kelihatan Dimas. Oh iya juga ya, di pojokan pakai infrared ya. Iya benar pakai infrared. Nah cuma Di atas pojok. Nah iya, pokoknya pas selama gua nonton sama cewek gitu nggak pernah gua duduk di pojok, pasti di tengah, di huruf A, paling mentok di D deh, nggak mungkin di E ke bawah tuh nggak pernah. Nah gua pertama kali genggam tangan cewek ya kan gini ya, sebelah gini, gue susah lagi peragainya gini kan ya, gue duduknya waktu itu di sebelah kiri, di sebelah kanannya dia, gue di sini, dia di sini. Ya berarti gue nih cewek berarti. Iya gini, gue gini kan, tangan gue gini nih. Gue ambil kelingkingan dulu nih. Oh mau nih, lama-lama gue begini.
Iya, genggam tangannya begini, Cok. Jadi tangan gue begini, genggam tangan. Nah, selama di bioskop Lu fokus? Kagak mungkin buatin lu fokus. nggak terlalu fokus memang dengan filmnya. Gue kan pertama kali pacaran. Nus gak? Enggak, gue lu gini aja, genggam tangan begini loh, apa namanya? Apa gitu. Itu jantung gue langsung deg. Sama Terus itu pasti. apa namanya? Pokoknya setiap berapa menit sekali gitu, tangan gue kan lama digenggam keringetan. Entar dulu ya, basah. Genggaman lagi. Itu kalau nginget momen itu, gue jadi indah juga ya dulu gue pacaran pertama kali genggaman tangan. Makanya bilang kisah masa sekolah itu cinta itu paling menarik sih kata gue kan. Makanya ya janganlah dari kayak gue lah mulai kayak gitu kan. Kalau main game segala macam sampai nggak menyadari juga ada yang suka malu juga. Iya benar. Jadi kalau menurut gue sih apa ya, trigger gue kenapa gue pacaran waktu sekolah, karena gue temen di SMP SMA tuh dikit sih. Jadi gue untuk menceritakan apa yang ada di dalam isi hati gue pasti ke cewek gue sih. Nggak pernah ke teman-teman gue tuh, jarang banget. Tapi dari sekian banyak mantan lu ini nggak ada tuh yang misalnya yang dari senior nih misalnya suka sama lu gitu, nggak ada? Kalau senior Bisa kayak lu kelas 1 di kelas 2 gitu. ada, tapi di zaman kuliah, bukan di zaman SMP SMA. Mungkin nanti pembahasannya di zaman kuliah aja. SMP SMA. Terus gue SMP Gimana tuh ceritanya, cuy? sebenarnya sih salah komunikasi sebenarnya ya. Jadi ada suatu momen gue kan waktu itu ngajak karate itu gue megang SMA SMK waktu itu kan, bantuin lah gitu, bukan megang sih, bantuin sensei gue kan pas awal-awal kelas 3 tuh gue inget banget kan. Awal kelas 3 gue ngajar dia tuh, dia tuh anak SMK ya kan, dan dulu masih kayak kenal Facebook kan, masih kayak Iya, masih zaman Facebook kan, SMP masih lah, SMK. gitu. Nah di situ adik kelas gua, nih gue sebut nama adik kelas gua nih parah lu ya, Dimas Satrio, Tomo tuh kalau nonton parah. Lalu nama lu Dimas juga. Itu dia makanya ada miskom. Iya. Itu Dimas gua. Yang suka sama dia, Iya, padahal bukan Dimas lu. Bukan gua. Terus? Makanya pas dia kan temenan juga sama temen gua nih, ya kan? Iya. Bilang tuh, Dim, temen gua suka sama lu. Siapa? Gua bilang kan. Si ini. Oh, yang anak karate, gue bilang kan, anak karate di SMK kan, gitu kan. Tahu gue suka gue dari kenapa? Karena lu sering chatin aja di Facebook kan. Gue nggak pernah ngechat dia di Facebook, gue bilang gitu kan. Terus gue sebut, emang namanya Dimas siapa lu? Gue bilang, nama gue Dimas Irfantio. Terus dia bilang, teman gue tuh si D, Dimas Irfantio. Nah gue ketawa. Nama gue Dimas Irfantio. Dimas Satrio ini itu adik kelas gua. Jadi dia deketin, bukan nggak tahu nggak ada caper apa gimana, gua nggak tahu ya. Terus pas gua ketemu adik kelas gua melin, lu gimana sih mau deketin cewek? Lu pakai foto kek gitu ya? Iya, biar nggak miskom sama-sama Dimas soalnya. Iya, sama Dimas. Dimas pasaran masalahnya kan. Orang Jawa kalau anak nomor 2 biasa sama Dimas. Kan? Iya. Adik. Di situ tuh, gua pernah sampai dia ke depan rumah gua ada bokap gua tuh, dia lewat sama temen gua si D, ya kan, halo Dimas, tau nggak, itu bokap gua nanya itu siapa, Jawab gimana? gua bilang aja itu teman, gua bilang kan, teman karate, gua bilang gitu, saya kasih tahu itu suka sama Dimas pak, gua bilang gitu kan, kok bisa suka, kenapa emang, gua ceritain baru gua ketawa. Berarti intinya lu bukan apa ya, bukan suka sama kakak kelas, suka sama lu. Jadi emang karena miskom sebenarnya. Ini miskom di situ, makanya kan aneh gitu kan. Bisa lu suka sama gue. Bisa sampai gue jelasin kan, akhirnya kan gue DM sama dia kan, lewat Facebook kan, gue jelasin. Itu bukan gue, ini akun gue, bilang gitu kan. Ini akun Facebook gue, itu adik kelas gue. Emang sama-sama Dimas, anak karate juga. Cuma yang Dimas maksud bukan gue gitu. Situ kan lucu gak sih bang? Lucu aja. Tapi gue suka sama dia bilang gitu. Tapi gue suka sama lu. Tapi sorry, gue nggak mau nyebut nama lu. Oh lu suka sama dia, tapi dia yang bilang. Gue tapi suka sama lu. Bukan sama si Wicaknya. Terus gue bilang, lah gimana? Gue kan yang chatnya bukan gue. Ya kan masih ya gue sebut tanggung jawab, kan nggak mungkin. Adik kelas gue yang itu, masa gue yang harus nembak? Terus lu menyatakan juga kalau lu suka sama dia? Enggak. Kalau gue nggak suka sama dia, gimana?
Cakep emang. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Bisa. Tapi kalau menurut pandangan gue, kan nggak tahu kan pandangan cowok lain kan nggak tahu kan beda-beda. Iya. Kan pandangan lu sama gue aja kan beda. Iya, gue juga nggak tahu orangnya soalnya Iya. yang mana. Gue kan juga jawabnya biasa aja sih. Hal apa yang sering banget buat lu pada berantem sama cewek lu? Waktu zaman SMP SMA ya. SMP SMA. Coba gue dulu nih. Dulu deh. Lu kan emang punya cewek SMP SMA Ada. TTM. Kan bilang ada. Oh, iya. Ada. Oke. Ada. Gimana? Yang bikin sering berantem apa tuh? Yang mana? Gue cuma 2. Dikit gue kan mata Ya gue. udah itu jelasin. Itu karena gue kebanyakan main game kalau gue konfliknya. Jadi dia ngechat gue nih. Oh, lu lama balasnya? Balasnya lama gue. Padahal mah gue nggak jalan sama cewek. Dia bilang lu jalan sama cewek lain ya bang. Enggak, gue main HP. Gue bilang gue main game. Sengaja gue nggak baca dia. Namanya juga main game kan. Udah fokus kan nama juga anak nolep maklum lah gitu kan dulu. Nggak kayak sekarang kalau di chat gue balas pasti kayak gitu. Asalnya itu dasar. Sama emang gue biasanya sama temen gue cewek banyak kan. Dari SMP juga temen gue cewek, SMA kuliah juga cewek semua. Konflik pasti sama. Kalau nggak main game karena temen gue cewek. Tuh. Kalau lu sendiri kayak gimana itu? Kenapa bisa sering banget sama cewek lu? Gue SMP SMA sering banget berantem itu. Gue SMP nggak pernah berantem. Pas pertama kalinya berantem gue SMA pokoknya setiap ada permasalahan entah kecil ataupun besar menurut gue atau menurut dia, itu gue tipenya orang yang diem gitu loh, bukan tipe orang yang suka menyelesaikan masalah. Akhirnya gue itu jadi pembelajaran gue saat ini gitu loh. Ketika gue selesai kuliah, gue baru nyadar, oh ternyata kesalahan gue selama ini penyebab gue putus itu gue nggak pernah mau menyelesaikan masalah gitu. Gue tipe orang yang ketika ada masalah datang, gue tipe orang yang diem. Ketika diem Menghilang. pokoknya bener-bener diem, maksudnya gue nggak ngechat dia. Pernah gue sebulan gue nggak ngechat dia. Sebulan gue diemin. Gue Anda sangat peka. nah makanya itu kesalahan gue waktu itu. Kesalahan gue tuh kayak gitu. Gue nggak bisa menyelesaikan masalah gitu aja. Nah ketika ada masalah, gue diem, tipe orang yang diem dan nggak mau mempermasalahkan itu. Dan ketika seiring berjalannya waktu, seolah-olah masalah itu udah nggak ada gitu loh. Ketika gue chat dia lagi, masalah itu seolah-olah udah nggak ada, padahal masih ngegantung gitu loh. Padahal kayak gitu, gue kesalahannya tuh di situ yang buat gue bertengkar. Udah, itu dulu. Sekian buat podcast pendidikan, pernah di hati namun diselesaikan. Tapi sebelum close, gue mau ada quotes sedikit ya. Apa tuh? Pertama buat yang kayak first love segala macam itu Oke, kan. gimana tuh? Iya kan? Quotesnya. Lu mau suka sama cewek, lu mau penapian lu kayak gimana ya kan? Daripada lu pendam, ya kan kayak gue kan sampai sekarang, nggak sampai sekarang sih dulu kan suka sama cewek, lu bilang. Mau lu ditolak, mau enggak, lu bilang. Daripada cuman ngeliatin doang dia di luar gitu kan, ketemu dia lu cuma mendem doang gak enak gitu rasanya. Lebih lu katakan aja udah, bilang gitu. Mau lu tolak enggak, diterima gimana serah. Berarti lu bilang gitu, daripada cuman ya udah, lu kayak fans lu gitu, fans rahasia doang. Gue suka sama lu, mau gimana coba nggak bisa, itu doang. Bilang kuncinya. Iya, kan emang kita cuma ngomong gak sih? Cuma ngungkapin doang gitu. Lu mau lewat chat, mau apa, mau bilang langsung, penting bilang. Itu kalau kata gue intinya. Kalau lu sendiri ada nggak buat penonton ini yang nonton podcast ini? Oke. Kalau gue ya, untuk mantan gue yang SMP, SMA ataupun kuliah, gue cuma pengen minta maaf aja sih atas kesalahan yang pernah gue buat ke lu ya. Gue di sini cuma berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Ya semoga bahagia lu saat ini adalah bahagia yang lu capai, adalah bahagia yang lu inginkan gitu loh. Lu berhak bahagia tanpa adanya gua kok. Terima kasih. Ya sekian podcast Aski Nosa Nasi Nongkrong yang lebih khususnya lagi podcast pendidikan, pernah di hati namun disia-siakan. Sekian, see you next video atau episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Damn. Yeah.